Oke. tembak langsung kan biar kayak BTL BTL gitu. Lah, Kang Sarif bilang aku nge-tweet patroli selamanya. Ah, pertama thank you untuk kelas isolasi untuk ide. Aku ngomong ke Kang Sarif di WA sih. Aku bilang ini bagi aku ide salah satu ide briliannya dari kelas isolasi dibuat Filtum nih karena ya orang-orang kan kadang-kadang ngabuburit dengan musik dan lain-lain. Nah, baru kali ini nih aku belajar di komunitas filsafat tuh udah mungkin sekitar 8 atau 10 tahun ya sekitar itu. Dan baru kali ini aku lihat ada orang ngabuburit kemudian pakai pakai filsafat nih. Dan nggak berat-berat gitu loh, nggak maksa kayak kuliah berat gitu. Dan thank you untuk ide-ide keren ini dari kelas isolasi ini. Nah, terus gini, aku ngambil tema tentang filsafat pendidikan, demokrasi deliberatif, lalu kemudian aku ngambil spesifik itu tentang puasa, toleransi dan komunikasi. Aku ambil ambil spesifik tentang itu. Sebenarnya idenya sederhana. Eh, Dulu ketika aku kuliah di S1, aku ngajar di beberapa sekolah tuh untuk cari uang saku sama uang untuk bayar kuliah, jadi sambil ngajar tuh. Nah, dulu tuh aku tuh ngajar salah satu yang aku ajar tuh seni musik di beberapa sekolah. Aku ngajar musik di beberapa sekolah. Nggak sehebat Kang Sarif lah, dia lebih 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 keren tuh musiknya tuh. Nah, tapi intinya untuk bertahan hidup aku ngajar. Nah, pada saat itu aku sama sekali belum pernah punya concern untuk menulis atau berbagi gagasan tentang filsafat pendidikan, itu belum ada sama sekali. Nah, di sekolah itu kemudian aku lihat bahwa eh, anak SD terutama pada saat itu nih kayaknya ada anak SD ku yang ikut join apa namanya join ini nih live Instagram. Jadi aku lihat menyapa aku anak SD muridku dulu. Nah, aku lihat bahwa mereka belajar sesuai dengan diktat buku-buku yang diajarkan, ya buku-buku yang diajarkan itu. Kemudian aku pikir kayak ini bakal mengerikan nih kalau kemudian anak-anak ini nggak terbiasa untuk bertanya, karena pada saat itu anak-anak tuh nggak banyak nanya, hanya dengarkan dari gurunya pada saat itu. Nah, kemudian aku mikir apa yang bisa aku lakukan. Aku mahasiswa filsafat semester 6 semester 7 pada saat itu. Mahasiswa filsafat semester 7 ngajar, lalu kemudian ngeliat situasi itu aku mikir nih nggak bisa kayak gini nih, karena aku mikir kan pada saat itu aku kalau selesai S1 aku bakal jadi guru. Dan kalau aku jadi guru lalu kemudian di tempat aku jadi guru itu kayak gitu juga, ya sama aja tuh kupikir. Nah, lalu kemudian sampailah aku lanjut di S2, lalu ada dosenku namanya Dr. Valentino Saeng. Dia memberikan aku salah satu dengan Pastor Pius Pandor pada saat itu ngajari aku tentang Habermas, karena pada saat S1 aku membaca Habermas tapi nggak pernah dalam itu. Nah, di S2 aku belajar Habermas dengan lebih dalam, dan kemudian aku mikir ini kayaknya gagasan Habermas nih bakal keren kalau misalnya bisa di diaktualisasikan di pendidikan. Nah, bagaimana gagasan sederhananya gini. Aku nggak akan beritahukan tentang teori Habermas yang besar ya, tapi sederhananya gini. Habermas tuh percaya bahwa dalam suatu masyarakat, masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang semua orang yang terlibat di dalamnya itu intinya setara. Dasarnya itu dulu, intinya setara. Lalu kemudian bagaimana semuanya bisa setara? Semuanya bisa setara karena apa? Semua saling berkomunikasi, semua saling berbicara. Masyarakat yang tidak kondusif, masyarakat yang tidak ideal adalah masyarakat yang memiliki struktur sosial di mana apa namanya ada kita sebutlah siap penguasa atau apapun sebutannya itu, yang kemudian menindas orang-orang kecil, dan orang-orang kecil nggak bisa bicara banyak. Sederhananya kayak gitu tuh. Kalau secara teorinya dibongkar lebih nanti bakal jelimet lagi, tapi sederhananya kayak gitu. Nah, Habermas mengidealkan sebuah komunitas masyarakat di mana semua orang setara, lalu kemudian semua orang berbicara, berargumentasi, karena apa? Punya dasar rasionalitas yang sama, punya dasar akal budi yang sama, rasionalitas yang sama. Nah, bagaimana supaya manusia ini bisa sampai pada rasionalitas yang sama, kata Habermas, itu lewat proses pembelajaran. Sederhananya kayak gitu. Nah, lalu kemudian kunci dasar dari gagasan Habermas itu selain kesetaraan dan komunikasi, kunci berikutnya adalah bahwa untuk mencapai masyarakat yang rasional yang bisa berdialog dengan baik satu sama lain, dasarnya adalah masyarakat itu harus mampu menggunakan bahasa dengan baik, karena bahasa adalah medium komunikasi antar masyarakat. Sederhananya gitu. Nah, bahasa ini adalah prinsip dasar bahasa itu satu, mengucapkan sesuatu yang bisa dimengerti. Jadi kalau kita ngomong tuh ngomong sesuatu yang bisa dimengerti. Kalau saya ngomong sesuatu kemudian Nino nggak ngerti, kita nggak berbahasa nih kayak gitu. Itu sederhananya. Lalu kemudian selain mengucapkan sesuatu yang bisa dimengerti,
Dari berbahasa kita memberikan sesuatu untuk dimengerti. Kalau saya ngomong sama Nino, pasti saya memberikan sesuatu supaya Nino bisa ngerti nih. Kalau saya mengucapkan sesuatu yang omong kosong, Nino nggak ngerti, kita nggak berbicara, kita nggak berbahasa di situ. Lalu kemudian selain mengucapkan sesuatu yang bisa dimengerti, memberikan sesuatu yang bisa dimengerti, kemudian seorang yang berbicara itu membuat dirinya bisa dimengerti. Jadi ada usaha supaya ketika aku ngomong, Nino memahami aku, apa yang aku katakan. Jadi aku berusaha supaya Nino paham. Dan yang terakhir yang paling penting kata Habermas adalah dari pembicaraan antara saya dengan Nino tadi, kita bangun kesepakatan bersama atau kita membangun semacam eh, pengertian bersama tentang apa yang kita bicarakan. Itu konsep dasar Habermas, kesetaraan, kemudian dialog, lalu kemudian ada bahasa dan pada kesepakatan bersama. Aku membayangkan pada saat itu kalau ide ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah institusi pendidikan, ini bakal sangat keren. Mengapa? Bayangkan institusi pendidikan di mana guru selama ini menjadi seperti, pada saat itu aku refleksi ya, mungkin sampai sekarang juga guru pada saat itu menjadi begitu dominan, dosen menjadi begitu dominan, bahkan ketika ada mahasiswanya yang kritis itu kemudian semua dosen akan ngomong silakan kritik saya, tapi kemudian ketika mahasiswa kritik mainnya dinilai, seringkali kayak gitu. Memang nggak menghukum sih, nggak biasanya kayak setahu aku ya, setahu aku silakan kritik saya, silakan mahasiswa bebas berbicara, berargumentasi, tapi ketika misalnya ada yang sedikit kurang nyaman bagi dosen, kemudian yang dimainkan nilai, kemudian di kelas dicuekin, nggak diberikan kesempatan bicara, seringkali kan jadi kayak gitu. Nah, aku membayangkan kalau sebuah pendidikan itu menjadi tempat semacam tempat di mana demokrasi itu jadi bukan hanya dipelajari tapi dihidupi. Ada salah satu penulis perempuan, saya lupa namanya, dia bilang kayak gini, pendidikan itu sejatinya sebenarnya wajah dari masyarakat. Dalam pendidikan tuh ada, di dalam pendidikan tuh orang berpolitik, kemudian orang berdialog, ada sistem sosial. Intinya gini, pendidikan tuh wajah kecil dari masyarakat sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berhasil membuat wajah pendidikan itu baik, sebenarnya dia sudah berhasil membuat wajah masyarakat lebih baik. Karena apa? Kalau itu sebabnya, no. Kalau ditanya kenapa aku memilih untuk menjadi dosen, sebenarnya karena aku begitu kuat dengan idealisme bahwa dengan pendidikan aku bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Itu sebabnya kenapa aku memilih jadi dosen, mengajar orang-orang. Kata apa? Kamu bayangkan loh, aku selalu ngomong gini nih, aku kan ngajar di tempat calon guru nih. Aku ngomong ke mahasiswaku, coba kalian bayangkan, hari ini saya ngajarkan kalian tentang berpikir kritis dan 40 dari siswa di kelas ini berpikir kritis. Lalu kemudian kalian jadi guru, pergi ke sekolah, lalu kemudian mengajarkan cara pikir kritis kepada siswa kalian di sekolah. Bayangkan, ada begitu banyak orang bisa berpikir kritis dari mulut orang seperti aku yang ngajari kalian. Aku bilang kayak gitu. Itu sebabnya kemudian, wah ini konsep yang demokratis seperti yang ditawarkan Habermas itu kayaknya harus, bagi aku sangat relevan sekali di ruang pendidikan. Nah, kemudian ada satu yang menarik dari gagasan pendidikan demokratis deliberatifnya Habermas yang aku tulis di buku aku itu. Habermas itu beberapa penulis dan penerjemah, dalam artian orang yang menerjemahkan karya Habermas, bukan menerjemahkan teks tapi makna ya, maksudnya ya, memaknai tulisan-tulisannya Habermas itu. Mereka bilang kayak gini, Habermas ini punya perspektif baru dalam melihat, gagasan Habermas itu memberikan perspektif baru dalam melihat pendidikan, bahwa pendidikan itu bukannya sekedar kayak tadi aku bilang di awal ketika aku lihat anak-anak SD yang aku ajari itu, bahwa pendidikan itu bukan soal mempelajari apa yang didiktat di buku. Harusnya ruang kelas itu menjadi kesempatan yang sangat keren di mana siswa itu juga belajar tentang ilmu keseharian, belajar tentang bagaimana moralitas, bagaimana toleransi, bagaimana tentang sosial, kebudayaan dan lain-lain. Dan ini yang menurutku yang hilang dari pendidikan kita sekarang, bahwa di kelas kita hanya belajar buku tapi bukan belajar kehidupan. Ini yang hilang. Ini yang aku kritik. Ini yang kemudian akan selalu aku gugat dalam dalam perjalanan pengajaran ke dunia pendidikan yang aku hidupi. Aku akan selalu menggugat itu. Bagi aku ruang pendidikan adalah ruang untuk belajar tentang kehidupan. Kembalikan pendidikan itu sebagai ruang belajar tentang kehidupan. Makanya ketika aku berbicara tentang konteks puasa, toleransi dan komunikasi, bagi aku di kampus, di sekolah-sekolah itulah tempat paling ideal di mana kita beritahu ayo toleran.
tempat paling ideal bagi aku, tempat paling ideal tuh ayo di kampus, di sekolah. Kalau di kampus, di sekolah aja kita sudah berpikir picik, kita sudah belajar untuk menegasikan orang lain. Kalau di sekolah aja kita nggak belajar tentang bagaimana orang di ruang kelas itu setara, mau apapun itu agamamu, sukumu, hancur di luar, udah pasti. Makanya aku tuh percaya ya kalau ditanya sama aku, kenapa kenapa banyak chaos di masyarakat tentang agama, budaya, suku akhir-akhir ini ya. Jawabanku sederhana, karena pendidikannya nggak beres. Kamu bereskan pendidikannya, beres tuh masyarakat. Karena apa? Data sederhana aja no. Hitung aja jumlah orang muda yang sekolah di Indonesia. Bayangkan, anggaplah, aku sebutlah 2 juta mungkin. Pasti lebih dari itu, lebih dari itu. Anggap aja 2 juta orang muda tuh sekolah sekarang, dan 1 jutanya dicecoki dengan ide bahwa orang lain adalah musuh. Suku lain adalah musuh, agama lain adalah musuh. Kamu bayangkan rusaknya negara ini. Itulah yang aku maksud. Habermas ketika dia belajar tentang konsep filsafat pendidikan yang aku tawarkan lewat Habermas itu, bahwa orang belajar tentang toleransi, demokrasi, kesetaraan, bahasa yang sama, berdialog, membangun kesepakatan bersama, belajar tentang ilmu sosial, belajar tentang mengenal keseharian. Itulah yang aku maksud bahwa pendidikan ini sejatinya adalah sebuah wajah dari negara. Demokrasi harus dibangun dari pendidikan. Nah, kalau kamu tanya kemudian, ini kesimpulan ya, tanya kemudian bagaimana dalam keseharian di kampus, harusnya dosen, mahasiswa, guru, siswa itu belajar tentang arti kesetaraan, membuka ruang diskusi yang sama. Ketika kamu bicara tentang menghargai orang lain, kamu benar-benar menghargai. Kampus harus terbuka terhadap kritik. Ini dilemanya aku yang bekerja di institusi pendidikan adalah mahasiswaku harus mampu mengkritik aku, dan aku harus memberikan kebijakan membuka kebijakan yang sama bagi mahasiswa untuk mengkritik dan memperbaiki kampus sama-sama. Bayangkan kalau misalnya mahasiswa bisa duduk bareng dengan dosennya berbicara tentang visi yang sama, ini bakal sangat keren. Itu dari aku, no. Thank you.